Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan kama amar, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa 'amir rawatina. Allahumma ihfazna min bayni yadayna wa min khalfina wa 'an yaminina wa 'an shimalina wa min fawqina wa an uhdala min tahtina. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Sadaqallahul azim. Yang kami banggakan adik-adik kami, santri-santri kami yang dirahmati oleh Allah dan insyaallah selalu dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak kalah besarnya adalah, yang tidak kalah nikmatnya adalah kita bisa menikmati berada di lingkungan pesantren yang insyaallah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat ini adalah tempat kita menuntut ilmu, tempat kita juga membiasakan untuk sholat berjamaah, berdoa, dan kebiasaan-kebiasaan yang lain, yang semuanya itu adalah kebiasaan yang baik. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita tumbuh di lingkungan yang islami, yang penuh dengan berkah seperti di pesantren Al-Fatah yang kita cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memuliakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, dan tak lupa juga untuk ayah bunda kita yang saat ini mereka sedang berada di rumah menantikan kita mendambakan kalian semuanya, dan tentunya mereka bahagia karena kalian berada di lingkungan yang baik. Alhamdulillah. Dan kita doakan mereka ya dengan doa. Ayo kita tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma astur awratina
baini yadaina wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa an uhdala min tahtina. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma faqihna fid-din. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Doa tadi doa minta perlindungan supaya kita dijaga keluarga kita dan harta kita yang ada di rumah, ayah bundanya diberikan kesehatan, diberi rezeki yang luas, dijauhkan dari penyakit, dan kita berdoa supaya kita menjadi generasi yang selalu menepati sholat dan ahli sholat, dan anak turun kita bisa menjadi orang-orang yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan yaitu adab yang ke-6, yaitu adabul muta'allimi ma'al alimi, ya, yaitu adab seorang penuntut ilmu dengan orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Ya. Adabul muta'allimi ma'al alimi. Adabul muta'allimi ma'al alimi, yaitu adab seorang muta'allim, yaitu seorang murid, ya, ma'al alimi, di hadapan seorang alim atau seorang yang mengajarkan ilmu. Saya ulangi lagi, yang pertama yang kemarin sudah dicatat, ia berda'uhu bisalam, yaitu seorang murid harus memulai dengan salam kalau bertemu dengan alim, orang yang berilmu atau seorang guru. Itu baiklah. Ijabah salam wajib. Nah, siapa yang memulai salam? Siapa yang memulai salam, adik-adik? Yaitu muridnya. Jadi kalau ada guru, ya, berpapasan dengan seorang ustadzah, maka muridnya harus aktif, yaitu salam dulu. Minimal kalau ketemu dengan tamu atau orang tua yang ada di pondok, tamu siapapun, murid-murid harus mengucapkan salam dulu. Jangan orangnya yang mengucapkan salam. Baik itu. Jadi siapa saja yang datang, yang mulai besok, misalnya kalau ada wali santri yang datang, antum harus mengucapkan salam. Jangan mereka yang mengucapkan salam ke antum, karena mereka lebih ngerti, karena mereka lebih tua daripada antum yang masih seorang murid. Tidak hanya ini khusus kepada syekh atau kepada guru, tapi kepada tamu, ya, kepada orang yang dihormati, antum terlebih dahulu harus mengucapkan apa? Salam. Gimana cara mengucapkan salam? Ya, tirukan bersama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, mudah kan?
Jadi siapa yang mengucapkan salam maka dia akan diberikan keselamatan oleh Allah, dia diberikan surganya Allah. Afsus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Nah, dalam hal ini karena kita seorang murid, maka antum harus memulai terlebih dahulu mengucapkan salam. Kalau bertemu dengan tamu, kalau bertemu dengan ustaz, kalau bertemu dengan yang lebih tua, ya itu menurut ilmu Al-Ghazali, supaya ilmu antum bermanfaat. Yang kedua adalah wayakilu baina yadayil kalam, di depan guru kita harus membatasi berbicara. Ya, pada saat belajar mengajar maka antum, ya, halo, ya, didengarkan. Ya, pada saat belajar di depan guru tidak boleh ada yang berbicara sendiri, bahkan banyak berbicara, karena diam Anda itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi antum diam saja, ya, diam saja, ya, kemudian mendengarkan, itu dihitung adab yang baik dan mendapatkan pahala surga dari Allah. Tapi kalau siapa yang bicara sendiri, yang ngomong sendiri, maka ilmunya tidak akan manfaat. Ya, ilmunya tidak akan manfaat. Artinya dia nanti, ya, sia-sia, tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmunya. Ya, minimal antum berzikir kepada Allah. Ya, hadirin, ayo supaya tidak banyak guyon, Ustaz ajak sedikit dulu. Ayo tirukan bersama-sama. Tirukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, supaya kita tidak banyak bicara. Jadi antum ketika mendengarkan Ustaz sambil berzikir subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Jangan ngomong sendiri. Jangan ngomong sendiri. Yang perempuan yang kecil-kecil yang depan ini coba diperhatikan. Ya, kalau yang kecil-kecil sudah paham, alhamdulillah. Ini tinggal yang masih baru-baru ini kayaknya ini, ya. Dulu kan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah azim. Gampang, mudah kan? Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua ucapan tahlil. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, yang pertama tasbih, yang kedua tahlil. Ya, kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat ada dua kalimat yang mudah diucapkan, ya, tapi pahalanya sangat berat di sisi Allah. Dan katanya Rasulullah, beratnya itu tidak 1 kilo 2 kilo, tapi beratnya ini seperti, ya, 7 kali lipatnya bumi dan seisinya. Bayangkan.
Jadi antum mengucapkan kalimat subhanallah itu lebih berat daripada bumi yang ada di dunia ini. Ya, jadi jangan diremehkan dengan ucapan itu. Senang adik-adik dapat pahala surga? Senang. Ya. Ya. Terus ucapan tahlil la ilaha illallah yang tadi wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Katanya Allah, siapa yang mengucapkan itu sebanyak 100 kali, siapa yang mengucapkan 100 kali, maka dosanya akan dilebur oleh Allah semuanya. Dosa yang dulu dari kecil hingga sekarang, ya, dosa ketika di rumah rewel, dosa ketika di rumah suka bikin marah sama orang tuanya, dihapus oleh Allah. Senang dosanya dihapus. Ya, senang ya. Alhamdulillah. Ya. Ustaz lanjutkan. Nanti kalau kami lagi Ustaz ajak zikir lagi gara-gara ya. Berikutnya, wa yaqumu lahu idza qama. Yang ketiga, guru kalau berdiri maka muridnya harus berdiri. Itu adabnya, ya. Tapi kalau di masjid misalnya Ustaz berdiri, antum nggak usah berdiri, nggak apa-apa, ya. Karena itu sesuai dengan kebiasaannya dan tata tertibnya. Tapi misalnya kalau di luar, ya, misalnya ada guru berdiri, guru jalan, antum jangan duduk. Tapi minimal antum berdiri dan mengucapkan salam. Baik itu, ya. Misalnya ada Ustaz Muslim, misalnya jalan, antum jangan enak-enak makan jajan sambil duduk, ya. Tapi antum berdiri dan mengucapkan assalamualaikum waalaikumsalam, begitu. Ya, itu adabnya. Kalau ada guru tadi melihat kayak gitu, dia akan mendoakan antum, subhanallah, ana doakan supaya dia jadi seorang yang sukses. Amin. Ana doakan dia supaya panjang umurnya supaya panjang. Amin. Yang asalnya mungkin, ya, antum, ya, nanti kita ada catatan Allah Tuhan ini tahun sekian dia sakit, dia kecelakaan misalnya, dia akan selamat karena doa dari Ustaz tadi, ya, dia dijadikan diselamatkan oleh Allah, ya. Karena itu, ya, antum harus banyak menghormati seorang guru. Di antaranya berdiri pada saat guru itu berdiri, ya. Jadi wa yaqulu lahu idza qama. Kemudian yang keempat, wala yaqulu lahu, ini yang penting, ini yang agak jarang diketahui, ya. Dan, ya, jangan mengatakan kepada guru tadi, ya, qala fulanun khilaf ma qulta. Ada seorang yang tidak sependapat dengan engkau wahai guru. Itu tidak boleh dikatakan. Ya. Ustaz, ya, Ustaz kok menerangkan gini, padahal menurut Ustaz sana seperti ini. Itu tidak perlu diucapkan di depan guru. Itu cukup menjadi pengetahuan antum sendiri, karena guru tadi sebenarnya sudah tahu, ya. Dan seorang guru punya pendapat-pendapat yang berbeda-beda, dan antum juga boleh berpendapat yang berbeda. Tapi hal itu jangan dikatakan di depan guru, ya, tapi boleh dikatakan ketika sendiri, ya, boleh dikatakan pendapatnya yang berbeda tadi ketika sendiri. Supaya apa? Di sini dijelaskan supaya yang lain tidak mengacaukan suasana, ya. Karena pendapat guru itu harus dihormati. Kalau kita menanyakan seperti itu di depan orang lain sama dengan mempermalukan guru itu. Baik itu. Baik. Nah, luar biasa, ya. Ini Imam Al-Ghazali yang menerangkan kayak gitu, ya. Imam Al-Ghazali. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, jangan dikatakan di depan umum, tapi antum datang sendiri dan mengatakan tidak apa-apa. Itu caranya benar. Nah, ya, bisa, ya.
Bisa dipahami? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, itu yang penting ya. Nah, berikutnya adalah wala yas'alu jalisihi fi majlisihi. Yang kelima, ketika seorang murid di depan guru dilarang ngobrol bertanya dengan orang yang ada di sebelahnya. Dilarang ngobrol dengan orang yang ada di sebelahnya. Oke, ya, didengarkan. Dengar apa yang kelima ini. Apabila ada seorang guru yang menjelaskan, maka tidak boleh ada seorang yang bertanya sesuatu kepada orang yang ada di sebelahnya. Berarti ini juga tidak boleh bercakap-cakap, juga tidak boleh ini juga saling mengejek atau tertawa, ya, tidak boleh. Bahkan kalau di Jumatan, ya, ketika ada temannya di Jumatan, ya, Jumatan, ketika ada temannya rame, di temannya sebelahnya tidak boleh mengingatkan dia. Jangan rame, ini ada bukan, tidak boleh. Itu berdosa. Dan bahkan Rasulullah mengatakan la Jum'ata lahu, dia sama dengan orang yang tidak Jumatan. Itu saking menghormati seorang guru tadi. Ya, kalau ada Jumatan, ya, ada sebelahnya ramai, tidak boleh diingatkan. Loh, siapa Ustaz yang mengingatkan? Yang mengingatkan adalah sang imam tadi. Antum tidak boleh, tidak punya hak untuk mengingatkannya. Tapi yang mengingatkan adalah seorang yang khutbah tadi. Jadi misalnya Ustaz khutbah ini, ya, kemudian ada yang ramai. Mas, jangan ramai ya. Mbak, jangan ramai ya. Antum yang ada di sebelahnya jangan ikut mengusik dia. Itu bisa adabnya seperti itu. Ya, luar biasa. Islam mengatur adab-adab. Ya, karena itu kalau ada Jumatan ketika di Masjid NU, ya, gimana? Ya, ma'syarul muslimin rahimakumullah. Idza qulta li sahibika ansid, ya. Man takallama, ya, wal imam yahkumu faqat lagu ansitu wasma'u wa adi'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa adi'u rahimakumullah. Apa artinya itu? Kalau ada seorang imam sedang sudah berdiri, ya, dan kemudian ada seorang sampingnya yang ramai, ansid, diamlah. Siapa yang berbicara dengan temannya, fakot lago, dia itu sama dengan tidak Jumatan. Ansitu wasma'u wa adi'u, diamlah, dengarkan dan taatlah. Gitu. Itu Imam Al-Ghazali menulis di bukunya Adab Seorang Mukmin kepada gurunya ketika belajar, karena itu tidak boleh ada yang berbicara. Kalau di Jumatan sama dengan dia tidak Jumatan, tidak ada pahalanya. Subhanallah, dan biasa ya. Nah, ini berikutnya, ya, jadi tidak boleh berbicara dengan teman sebelahnya. Nah, yang berikutnya yang keenam, wala yatabassam inda mukhatibatihi. Seorang murid tidak boleh tertawa atau tersenyum aja tidak boleh ketika berbicara dengan ustadznya. Ya. Jadi seorang murid kalau berbicara dengan seorang guru tidak boleh tersenyum. Tidak boleh apa? Tersenyum. Yang boleh tersenyum ustadznya, tapi antum tidak boleh tersenyum. Subhanallah. Begitu ya. Antum tidak boleh tersenyum. Ya. Kenapa? Di sini dijelaskan, ya, karena seorang guru itu bukanlah teman antum.
karena dia derajatnya lebih tinggi daripada murid. Karena itu dia harus bisa membedakan antara teman dan orang yang lebih tinggi dengannya. Ya. Jadi adik-adik tidak boleh tersenyum ya dengan guru, tapi guru boleh senyum. Ya. Kalau gurunya mengajak senyum tidak apa-apa gitu ya. Ayo adik-adik senyum semuanya. Tidak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau ketika kita serius ya atau berbicara, maka murid jangan tersenyum kepada guru. Kenapa? Karena sang guru tadi adalah orang yang derajatnya lebih tinggi, dan untuk membedakan antara teman dan orang yang lebih tinggi. Kalau dengan teman tidak apa-apa. Baik dulu. Nah. Berikutnya, wala ya'khudhu wala yasiru alaihi bi khilafi ra'yihi, dan jangan antum mengisyaratkan sesuatu kalau berselisih pendapat dengannya. Ya, antum jangan menunjukkan isyarat bahwa antum berselisih. Misalnya ada ustaz menerangkan berbeda pendapatnya, tuh kok gini ya? Atau antum menunjukkan marah misalnya karena tidak beda pendapat, tidak boleh. Ya. Perbedaan antum cukup ditaruh di dalam hati saja. Nah, gitu ya. Sekali lagi, kapan boleh diungkapkan? Boleh diungkapkan kalau sendiri-sendiri. Ya, misalnya Japri dengan Ustaz boleh ya. Nah, Ustaz tadi kok antum seperti ini, apa sudah benar Ustaz? Kok menurut pendapatnya itu seperti ini? Nah, itu boleh. Tapi kalau di depan saya rame ya pada saat taklim, maka kita dianjurkan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh seorang guru. Apalagi kalau protes, paling tidak boleh. Ustaz, saya setuju Ustaz. Nah, ini katanya Imam Al-Ghazali ghairu mu'addab. Nah, masyaallah ya, subhanallah. Gitu ya. Mudah-mudahan nanti antum kalau jadi mahasiswa juga tetap dipegang ya, ini ya, dipegang adab-adab seperti ini supaya kita jadi orang yang sukses, ya, bahagia, sehat, panjang umur, ya, diberkahi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, waktunya sudah habis. Kita persiapan untuk sholat ya, dan istirahat. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan.